Ada masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Tommy, kalau kita lihat SEA Games ini, dua pertandingan yang kita lewati, Filipina dan juga Myanmar. Banyak kemajuan tim-tim Asia Tenggara, khususnya yang kita anggap bukan sekelas Thailand atau Vietnam. Ya, Faktor pelatih, kita lihat tadi Myanmar pelatih Jepang, ya. ya kan, skema udah bagus, ya kan, disiplin, sistem permainan juga ada jalan. Jadi mereka lebih maju dong, atau mereka improve sekali, Bu. Kalau secara kualitas sebetulnya pemain kita masih lebih Iya, bagus iya, iya. gitu kan. Cuman secara hasil kita kan nggak lolos, jadi kita gagal, kecewa. Cuman kalau kita bicara Myanmar kan tradisinya juga sebetulnya kuat. Dulu kan Burma namanya. Burma. Iya. Jadi secara akar sepak bolanya cukup kuat. Tapi kemudian dia mulai berkembang. Saya lihat kalau dalam pertemuan-pertemuan itu kan AFC khususnya kepada AFF itu ada semacam bantuan. Jepang itu suka mendekati lah ASEAN gitu loh. Dulu kan Laos pakai, Kamboja juga pakai. Jadi mereka pun dalam posisi berkembang, hanya prosesnya yang mereka lakukan sebetulnya bertahap lah. Yang kalau saya lihat dalam beberapa tahun terakhir ya sebetulnya Indonesia yang cukup ada lonjakan-lonjakan. Cuma kitanya kaget-kagetan sebagai publik bola gitu loh. Karena kan untuk bisa konsisten, panjang, steady gitu kan nggak gampang ternyata. Ya. Kalau ngelihat materi yang sekarang ini kan kita pewah gitu loh. Ekspektasi kita besar sekali ya. Melawan Mali kita happy loh. Apalagi pertandingan kedua. Tapi jauh kan daripada Mali yang menang kan jauh. Tiba-tiba berubah semua seperti kita lihat itu. Apa karena lawan Mali jadi kita berkembang, ketika melawan yang ultra defensif, presentasi ball position kita lawan Filipina itu 70% kita kalau nggak salah ya. Tapi kita nggak bisa buat gol, kita nggak bisa berkembang. Bahkan hal-hal yang mendasar seperti kontrol, passing, kita salah banyak. Gimana Bung? Waktu lawan Mali saya pikir tekanannya akan berbeda kan hanya uji coba gitu ya. Iya, oke lah. Iya, Oke lah, tapi lawan Mali loh. Iya. Saya pikir tetap berbeda gitu dibandingkan dengan pertandingan seperti di SEA Games gitu. Apalagi dengan ada status sebagai juara bertahan, terus ada target meskipun targetnya apakah perak atau emas nih. Ya kan? Apakah perak atau emas, tapi kan ada target. Dan di situ ketika menghadapi Filipina saya pikir ya susah untuk cetak gol itu memang menjadi salah satu faktor, bukan cuma di tim U22 atau U23 atau U20 sampai ke tim senior gitu. Saya mau menyambung ke Bung Tawel sama Bang Boy tadi bilang stop di era Boas dan Bambang itu. Waktu di era Boas sama Bambang itu kan kebanyakan formasi itu kan pakai 2 striker, satu asing, satu lokal. Sehingga kan pemain-pemain lokal yang dipasangkan dengan pemain asing itu bisa masuk ke tim nasional. Budi Sudarsono, Gendut Doni, Bambang Pamungkas, Boas Solosa itu kan tandem-tandemnya kan Christian Gonzalez, Beto Gonzalez, Kit Kayamba. Sekarang ini kan pakai formasinya kan 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang mana satu striker itu pemain asing biasanya. Sehingga pemain lokal yang posisinya striker nggak dapat kesempatan main ataupun kalau dikasih main melipir ke sektor sayap. Di top scorer Liga 1 sekarang dari peringkat 1 sampai 10 itu pemain asing semua. Peringkat 11-nya itu Ezra Walian. Oh ya. Itu baru pemain lokal. Itu pemain lokal ya? Iya, pemain lokal. Naturalisasi. 1 sampai 10-nya pemain asing semua. Jadi Mark Klok juga pemain lokal sekarang. Tom Haye juga pemain lokal. Jadi itu menggambarkan bagaimana khususnya sektor striker gitu ya. Bagaimana langkahnya stok striker yang tajam gitu. Ya Hoki Caraka striker gitu, tapi di Persita kan jarang dia dikasih kesempatan main sebagai starter dan main full time gitu. Karena mainnya di sisi kanan dia. Iya, pasti akan melipir gitu. Dari zaman ke zaman, Dendi Sulistiawan dulu pernah jadi striker di Persela, melipir juga ke kiri. Jadi pemain-pemain yang posisinya striker kalau mau main ya susah untuk main di posisi aslinya. Apa mungkin pola sepak bola modern sekarang seperti ini membuat tidak lahir striker-striker yang seperti kita sebut tadi. Yang dulu kita punya Boas, punya Kurniawan, ya kan? Bambang, atau sebelum-sebelumnya Peri Sandria. Apakah seperti itu, Bung? Enggak sepenuhnya. Menurut saya sih individual progresnya yang agak kurang. Kalau kita lihat pertandingan SEA Games ini, tim Indonesia,
Boy sering lihat nggak, misalnya pemain kita kalau di kayak Filipina yang agak cenderung defend gitu kan, termasuk Myanmar tadi. Lalu pemain kita main 1-2 terus shooting yang bagus dari area penalti kan nggak ada. Iya. Saya nggak lihat pemain yang punya kemampuan shooting bagus gitu loh. Iya. Dulu kan pelatihnya itu yang di pinggirin Bima Sakti kan masih oke gitu loh. Ketika second ball dia masih bisa berikan shooting gitu, misalnya seperti itu. Iya. Atau tendangan bebas gitu. Tadi gol bola mati, tapi kan kiper salah nangkep, lalu si Tony gitu kan, gol bola mati. Tapi maksud saya gol bola mati dari tendangan bebas, nggak ada juga. Saya lihat ada set piece tendangan bebas yang bagus gitu, nggak ada. Iya. Jadi saya merasa bahwa ini anak-anak kurang mendapatkan sebuah asahan individual advance gitu loh. Kalau kita striker makin jeli lah gimana gitu, ngulik-nguliknya gitu loh. Kalau kita gelandang gimana sih ngulik-nguliknya. Jadi apakah mereka cukup puas dengan materi yang barengan itu tanpa mengasah kelebihan sendiri? Karena saya nggak lihat syuting yang bagus di luar area penalti, saya nggak lihat syuting tendangan bebas gitu, saya nggak lihat itu. Ketika Persib melawan Bangkok ya, satu syuting dari Tom Haye dan juga Goy Kuchea kalau nggak salah yang cantik lah, hampir gol 6 toh. Itu kita melihat bahwa itulah contoh gelandang yang punya kemampuan syuting. Teknik syutingnya juga kita tahu seperti apa. Nah ini sebenarnya tutorial juga dong buat pemain muda Persib terutama ya. Dan juga buat pemain muda kita yang berposisi sebagai gelandang. Kayak Tony, Arkan, dan sebagainya. Gimana? Kalau di tim SEA Games ini, saya pikir pemain yang punya kemampuan untuk bisa lebih kreatif, bisa lebih nalurinya lebih menyerang, itu ya kehilangan Arkan sama Marcelino. Iya. Karena betul. Ivar ataupun Tony waktu kalau main di Persebaya dia jadi pemain memang seperti yang di tim SEA Games sekarang, lebih banyak sebagai pemain gelandang yang karakternya kuat bertahan seperti Ivar gitu. Jadi kalau misalnya di tim ini nggak ada pemain yang kreatif, ya itu kehilangan Arkan sama terutama Marcelino itu yang cukup berpengaruh. Kalaupun bola mati, ya Marcelino punya kemampuan untuk itu kok. Baik di klub waktu main di Persebaya ataupun di tim nasional, meskipun mungkin akurasinya belum terlalu bagus, tapi ada lah Marcelino untuk potensi untuk seperti itu. Dulu di tim kita selalu ada namanya playmaker ya Bang. Iya, nomor 10. Selalu ada. Iya. Selalu ada. Setiap generasi selalu ada muncul playmaker. Fahri misalnya juga seorang playmaker. Tapi sekarang kita nggak punya itu, Bung Tommy. Why? Makanya secara besarnya Boy, apakah cara kepelatihan kita itu anak kecil kita selalu dihardik, dilarang untuk melakukan sebuah gerakan, satu lawan satu, dribbling yang bagus, karena passing. Itu dugaan saya, jangan-jangan. Karena kok nggak muncul pemain yang punya karakter nomor 10, pemain karakter nomor 9, yang cerdik di area penalti, yang degil di area penalti, yang bisa lihat celah kosong, yang bisa ngelihat itu. Kan itu nggak diajarin. Pemain nomor 10 itu kan seolah-olah dia punya bisa apa ya? Kayak di kepalanya kayak kalau imajinasi saya tuh kayak video gitu loh. Kayak dia bisa ngelihat celah. Oke, dia masuk dia sini. Scan semuanya. Kan itu bukan sesuatu yang diajarin. Tapi situasional yang dia lihat dan dia ambil keputusan. Nah, kok nggak ada sekarang? Kan itu pertanyaan besar secara kepelatihan gitu loh. Kalau berkaca dari monotonnya permainan tim SEA Games kali ini. Oke. Terakhirlah buat Bung Erwin. Apa yang kedepannya kita? Kita pasti di jumpa pers, Coach IS pasti ya mungkin minta maaf lagi ya. Kedepannya untuk step awal lagi, kita mulai dari nol, apa yang ingin Anda katakan? Untuk U22 ya? Ya. Materi pemain kecil kemungkinan untuk bisa dapat 10 pemain baru dengan kualitas yang seperti sekarang ataupun lebih bagus gitu. Karena ya faktanya ini yang terjaring ini gitu. Kemarin tadi bilang 30 plus 3. 3-nya itu juga dari jalur mana akhirnya nggak keterima juga gitu. Akhirnya artinya kan nggak gampang untuk cari pemain. Ya materi ini harus dimaksimalkan. Dengan cara apa? Yang paling instan adalah mengganti pelatih mungkin ya. Karena kalau misalnya di kompetisi dikasih kesempatan, disuruh untuk dikasih kesempatan untuk main kan klub belum tentu mau. Belum tentu bisa untuk ubah regulasi, untuk menambah jam terbang. Cari pemain susah. Artinya ya ini materi yang ada sekarang gitu. Berarti malam ini kesimpulan kita step pertama kita adalah ganti pelatih ya. Iya, udah selesai masanya Indra Safri. Terima kasih Bung Tommy, terima kasih Bung Erwin. Terima kasih untuk apa yang Anda katakan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk sepak bola kita. Usai sudah Sportcast malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.